Saya dari awal saya siar itu 2013 saya sudah menjalankan siar Baitullah. Alhamdulillah di situ saya berjalan diizinin sama suami untuk menjalankan travel umroh dan haji. Dari perjalanan kita siar dari ke Jawa, ke Bali, ke Lombok, ke Jakarta, pulang katang di situ, masya Allah luar biasanya. Saya datengin rumah. Dia telepon dari sekarang, ibu boleh nggak datang? Ternyata nyampe rumahnya kita ditolak mentah-mentah. Mohon maaf ya, saya tidak akan mendaftar dengan ibu. Itu pernah saya jalani. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bagi umat muslim, siapa sih yang nggak mau berangkat umroh, apalagi haji? Bagaimana caranya supaya kita bisa umroh atau haji, dan siapa saja yang layak untuk umroh dan haji? Kita akan cari tahu dari sosok-sosok yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Cabang dari Amira Mekah Bali. Seperti apakah? Yuk langsung saja saksikan Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanyalah milik Allah semata. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Ilham. Nama saya Siti Munfarida, Kepala Cabang Amirah Mekah Travel Bali. Sobat Inspirasi, perjalanan saya dari awal saya siar itu 2013 saya sudah menjalankan siar Baitullah. Alhamdulillah di situ saya berjalan diizinin sama suami untuk menjalankan travel umroh dan haji. Dari perjalanan kita siar dari ke Jawa, ke Bali, ke Lombok, ke Jakarta, pulang katang di situ, masya Allah luar biasanya. Saya datengin rumah. Dia telepon dari sekarang, ibu boleh nggak datang? Ternyata nyampe rumahnya kita ditolak mentah-mentah. Mohon maaf ya, saya tidak akan mendaftar dengan ibu. Itu pernah saya jalani. Pernah saya coba. Pernah lagi saya datengin lagi di situ, subhanallah ya, ditelepon lagi jamaah yang lain lagi. Nah di situ saya datang tengah malam, anak saya masih bayi, masih menyusui. Saya pun bawa mobil sendiri, nyetir sambil menyusuin. Nyetir gimana perempuan nyetir siar, ya kan, sambil menyusuin anak, ya kan. Di situ luar biasa karena izin dari suami. Izin dia juga saya siar Baitullah dimanapun, ya kan. Akhirnya saya nyampe ke rumah jamaah. Di situ juga Allah kasih ujian juga sama saya. Ibu mohon maaf ya, travel ibu tidak berizin. Mohon maaf, saya akan mendaftar dengan travel yang lain. Itu yang saya ujian dari awal dan ini. Nah itu ada lagi juga, subhanallah, saya siar waktu hamil anak saya yang 5 bulan itu keluar Jawa. Dalam perjalanan keluar Jawa itu subhanallah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu waktu kejadian ada apa itu Bang, kita yang pertama berdua itu waktu kita ke Jawa siar, habis itu ada demo yang di Bali. Di depan mata kita ada seorang laki-laki yang ditusuk, apa itu namanya itu, yang kita waktu siar itu depan kita. Setelah kita habis seminar di situ ada di Bali itu, pernahkah dengar yang tusuk-tusukan? Ada ormas yang tusuk-tusukan itu di depan saya, itu orang itu ditusuk. Tapi situ tidak gentar saya pulang untuk ke Jawa untuk siarkan Baitullah. Tapi katanya tetap kita pulang ke Jawa untuk mensiarkan Baitullah. Alhamdulillah situ kita closing. Di situ pertama kali kita ada 20 jamaah yang berangkat umroh di situ. Nah, di jalan lagi. Alhamdulillah jamaah itu kita udah berangkatin. Setelah itu alhamdulillah ini ujian lagi buat saya sendiri di waktu COVID, ya kan. Di situ saya ini masih belum dapetin kantor.
belum punya kantor sih yang seperti sekarang. Alhamdulillah di situ saya masih diuji sama seseorang jamaah. Ibu, nanti saya bikinin kantor. Ibu, saya mau iniin kantor. Dijanjiin dengan kayak gitu dengan seorang leader kayak gitunya. Saya menunggu di situ, tapi Allah tidak berkehendak lagi ya kantor itu karena keadaan COVID. Subhanallah, di saat itu juga kita berusaha, ya kan, berusaha di situ mencari gimana ya kita mencari kantor yang di Bali sendiri. Akhirnya di situ owner kita mendatangin kita langsung tanpa perjanjian, tanpa ada telepon kayak gitunya. Tiba-tiba, Bu, saya sudah di Bali, bisa nggak ketemu saya di hotel, katanya kan. Setelah gitu saya ketemu sama beliau, si owner ini luar biasanya. Dia langsung menunjuk saya itu menjadi kepala cabang di Amira Mekah Travel. Ibu besok ke Bandung tanggal 23. Habis itu saya izin dulu kan suami, nggak langsung saya pergi ke Bandung. Kayak gitu, udah kayak gitu tanggal 23 saya Bandung, langsung diresmikan di sana jadi kepala cabang. Pulang ke Bali, Ibu, sebelum Ibu jadi ke Bandung di tanggal 25 hitungan jari, Ibu, kita resmikan kantor yang di Bali. Insya Allah kantor di Bali itu akan dihadirin seluruh korwil sekira-kira berapa Bang? 23 korwil seluruh Indonesia untuk meresmikan kantor yang di Bali sekarang. Berserta cabang-cabang itu sekitar ada 3 bis yang datang dari luar kota Indonesia. Di situ langsung mukernasnya juga di Bali langsung waktu itu ya. Alhamdulillah. Disitulah mulai kita setiap bulan pemberangkatan 200-300 jamaah, subhanallah, itu jamaah langsung dari Bali. Kan gitu juga ya, kita maksudnya udah enak menurut orang yang kita lihat kayak gitunya, tapi saya dikasih ujian yang luar biasa. Ujian itu benar-benar suami saya sakit. Subhanallah, suami saya dibikin sakit sewaktu saya pulang umroh. Saya belum sempat pulang ke rumah, menginjakkan kaki saya di rumah, dari bandara itu langsung saya ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, suami dinyatakan dia harus operasi besar. Nah di saat itu besoknya kita itu waktu itu kalau nggak salah di Nyepi plus dia besoknya ini, Masya Allah, umroh pertama. Nah di situ menjalankan setahun saya vakum karena beliau sakit. Sempat saya waktu dalam keadaan dia lagi operasi, saya berdoa sama Allah, ya Allah, kenapa Engkau bikin sakit sedangkan saya selama ini membantu jamaah untuk pergi umroh, ya Allah. Kau tega ya Allah bikin suami saya sakit, ya Allah. Apa Kau ambil suamiku juga, ya Allah. Terus saya untuk siar berdua lagi kapan, ya Allah. Saya ini pengen siar berdua, tapi saya ingin membawa jamaah ribuan dari sini, ya Allah. Tapi Kau bikin suami saya sakit, ya Allah, ya kan. Kau tega ya Allah. Saya belum pulang sampai sekarang ini, belum pulang umroh ini belum, ya Allah, dari rumah nih. Masih saya di rumah sakit. Ya Allah, sembuhkanlah suami saya. Alhamdulillah di situ hitungan jari suami saya mulai pulih. Padahal di situ semua teman-teman saya, keluarga sendiri, adik, kakak semua dibilang nggak ada harapan untuk suami saya. Dibilang nyatakan udah tinggal hitungan hari dia meninggal. Situ. Tapi karena yakin saya sama Allah Subhanallah, dikasih sembuh. Dan dalam setahun, pemulihannya setahun ya. Setahun di situ saya di Februari kemarin saya berangkat umroh berdua dan membawa jamaah berapa Bang? 200 jamaah saya bawa. Sobat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyakit yang Allah titipkan kepada saya itu agar supaya kita lebih banyak mengingat kepada Allah. Karena
apabila kita mendapatkan satu ujian daripada Allah, maka kita disuruh lebih banyak bersabar. Orang-orang tua kita mengatakan apabila kita sakit itu adalah sebagai penggugur dosa daripada kita yang selama ini kita buat. Begitupun dengan rasa sabar yang cukup, kami berdua menjalani, karena ini datang daripada Allah dan kami memohon kepada Allah, kami serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perjalanan daripada umroh yang kami jalani berdua, meskipun ada sakit yang Allah berikan kepada kami, itu adalah proses daripada kematangan, daripada kemungkinan proses kematangan daripada berdirinya Amirah Mekah yang ada di Denpasar, Bali ini. Kami bersyukur alhamdulillah berkat perjuangan, dan saya tahu persis bagaimana perjuangan daripada seorang istri saya untuk mengenalkan ini PT Amirah Mekah kepada masyarakat yang muslim yang ada di Bali. Ini memang luar biasa. Macam-macam yang kami rasakan. Kadang kami dicaci maki, kadang-kadang disepelekan, kadang-kadang sepertinya kami nggak dianggap. Tetapi karena ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak seluruh saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah, untuk mengajak seluruh saudara-saudara kita untuk bisa berangkat ke Baitullah, maka kami mohon kepada Allah, ya Allah beri kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada kami yang kami tidak sangka-sangka, seperti ada timbul satu kekuatan dinamik di dalam diri kami. Suatu saat kami akan berhasil mengajak saudara-saudara kami untuk pergi umroh ke Baitullah, bukan hanya satu kali, tapi kalau bisa pun berkali-kali. Ya, kalau kita ada duit, ya kan, itu sebenarnya cukup datang aja ke kantor, ya kan, berapapun diterima, karena kita tidak memilih jamaah itu ada uang atau enggak. Yang penting di situ ada niat. Kalau niatnya dia benar-benar yakin sama Allah kasih rezeki, insya Allah itu pasti Allah kasih penutupin rezekinya beliau, gitu kan. Jadi jamaah saya sini sebenarnya itu kebanyakan itu semua dia dengan pakai tabungan yang pertama, yang kedua dia pakai talangan, mencicil gitu kan. Nah situ jamaah benar-benar itu nggak langsung dia mas ya, maksudnya gitu, Bu boleh nggak saya mendaftar saya dengan uang 1.500.000 itu boleh. Jadi saya itu tidak mematokin harga, sama Amirah itu tidak mematokin harga, tapi semampunya jamaah sekarang mampunya berapa, 500 kita terima, jamaah punya 1 juta kita terima di situ. Jadi nggak ada kita beban untuk jamaah untuk menekan ini harus DP ya sekian 5 juta, tidak. Jadi saya semampunya jemaah lah mas, gitu. Ada juga solusi yang kita tawarkan, tetapi yakinlah dengan umroh ini akan membuat kita menjadi tidak fakir. Sobat inspirasi, saya ada cerita kecil gitu kan, dari jamaah, kita jamaah sendiri, kita nggak perlu sebut jamaah siapa. Nah alhamdulillah di situ jamaah itu dia datang ke kantor, Bu saya punya niat pengen berangkat umroh tapi saya tidak ada uang, gimana caranya Bu? Ibu sekarang niat, coba ibu daftar nama dulu, daftar nama tapi saya nggak ada uang, gimana caranya? Ibu nabung, nabungnya berapa Bu? Sedangkan saya kerjanya cuma segini, apa gaji saya seorang ibu rumah tangga tapi pengen umroh gitu kan, balik lagi gitu kan. Akhirnya gini, ibu daftar nama, ibu punya uang berapa aja saya terima, yang penting modalnya ibu nekat. Tapi di sini Bu, kalau di situ ibu udah tulis nama, tolong didoainlah keluarganya semua itu berangkat umroh sekali. Insya Allah Bu, dalam hitungan bulan, hitungan tahun, insya Allah ibu tiba-tiba kalau memang Allah rezeki, Allah kasih benar-benar ibu mukjizat ya kan, pasti Allah lunaskan di situ mas. Akhirnya beliau di Jumat depan, ini baru daftar nama di awal ibu,
Bulan depan di minggu ke pertama dia nabung 50.000 Mas, bukan banyak, 50.000 nih. Akhirnya, Bu, besok lagi saya nabung lagi dengan 100 ya. Saya nggak mau sendiri berangkat, tapi saya mau berdua sama suaminya. Akhirnya nabung dia 100. Nabung di situ udah 150 kan, dalam setiap Jumat dia nabung ke kita. Kita terima. Dalam hitungan sebulan, 2 bulan terkumpullah duit 3.700.000 kalau nggak salah di situ. Tapi di situ Allah datangkan malaikat ke tempat kami. Ibu, seorang anak muda yang datang ke kantor kami. Dia tanya ke saya, Ibu, saya mau daftarkan kedua orang tua saya. Saya tanya, siapa nama kedua orang tuanya? Ini KTP-nya. Ini nomor ibu saya, ini sama ini. Saya lihat di depan saya KTP-nya kayak gitunya. Subhanallah, ternyata jamaah yang ini yang 3 bulan kemarin yang sudah daftar, yang nabung di awal 50.000, ternyata sama anak muda ini. Ibu, tolong kembalikan uang ini, kasih ke orang tua saya lagi biar saya lunaskan. Bulan apa yang tercepat Ibu di sini, saya yang bayarin semua, saya lunaskan cuma itu. Itu benar-benar saya sendiri punya cerita. Jamaah sendiri akhirnya sudah berangkat, dilunaskan sama anak. Ini pengalaman saya pribadi juga, gitu kan. Saya terima jamaah seorang non Muslim. Ini Bali ya, jamaah bukan jamaah Bali ya. Yang masih beragama Hindu. Dia datang ke kantor kami, ketok pintu, ya kan. Waktu itu dianterin sama ustadz. Ustadz sih bukan ustadz, masih ustadz yang masih baru, ya kan. Ustadz lah di situ kita bilang ustadz ya. Ketok pintu, Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, saya Hindu. Saya tidak tahu apa-apa tentang Muslim. Tapi anak saya ini mu'alaf Islam. Karena dari bapaknya Muslim kayak gitu ya kan. Bu, saya mau daftarkan. Saya daftarkan umroh ini untuk anak saya sama mama saya. Ternyata yang didaftarin itu bukan mama kandung, tapi mertua yang diberangkatin sama anaknya. Nah di situ udah dalam hitungan detik dia tanya tentang harga umroh, ini berapa harga umrohnya kayak gitunya. Oke Bu, saya transfer. Saya daftarin 3 ya Bu ya. Oh, saya tanya lagi, Ibu 3 ini sama siapa lagi? Tadi kan mertua Ibu sama anak Ibu. Sama Ibu, mohon maaf saya Hindu. Nggak mungkin saya untuk berangkat karena saya agama Hindu. Tapi saya berangkatan di sebelah saya ini ustadz ya, saya berangkat. Akhirnya bertiga selesai di situ didaftarinnya jamaah itu. Nih ustadz yang tadinya tidak tahu apa-apa menangis di situ sujud syukur diberangkatin sama orang Hindu yang namanya Bu Dayu di situ. Langsung lunas, akhirnya jamaah juga berangkat juga di situ, kembali lagi ke Bali. Itu pengalaman saya juga di sini di kantor. Memang jadi tidak kan diduga-duga. bukan kayak gitunya ya. Rezeki itu Tamu Allah gitu. itu memang Tamu Allah gitu ya. Apa ya? Misteri gitu loh. Situ. Tamu Allah itu memang misteri. Jadi pada waktu itu memang yang diutarakan sama ibu ini adalah tolong carikan saya satu travel yang amanah. Ya, mungkin dia bertanya ke travel lain, bertanya travel lain. Nah, akhirnya Allah gerakkan hati ibu itu ke sini setelah dia melihat bagaimana kondisi kita, kantor kita. Nah, mungkin di mata dia kita amanah, akhirnya dia daftarkan. Bukan 1, bukan 2, tetapi 3 didaftarkannya. Subhanallah. Kalau mau daftar umroh cukup mudah, kita cukup datang langsung ke kantor Amirah Mekah Bali atau websitenya di situ juga ada Amirah Mekah Bali ya kan. Di Jalan Tuket Balian nomor 333 Sidikarya dan Pasar. Nah bisa langsung datang ke kantor, langsung isi formulir, langsung tentuin tanggalnya keberangkatan. Insya Allah kami akan
dijadwalkan setiap pemberangkatan tuh, keberangkatan setiap bulan ya kita ya. Setiap bulan itu ada sampai 10 kali atau 5 kali pemberangkatannya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita itu ada cabang Korwil seperti kantor ini 23 cabang. Atau telepon ke nomor 082 144 733 588. Terima kasih Sobat Inspirasi. Hidup ini singkat. Kita tidak tahu besok pagi apa kita bisa masih melihat matahari terbit. Dan hidup ini sementara. Maka kehidupan yang paling kekal itu adalah yang nanti di sana. Untuk bisa membawa bekal daripada diri kita ini menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala adalah perkuat iman kita, perbanyak amal-amal kita. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalau kita pergi umroh ataupun haji ke tanah suci, di sana ada tempat-tempat yang paling mustajab. Di Masjid Madinah, di Nabawi, Masjid Nabawi Madinah, 1 kali saja kita sholat sama dengan 10.000 kali sholat di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Dan di Mekah 1 kali saja kita sholat di Masjidil Haram di Mekah sama dengan kita sholat 100.000 kali di masjid-masjid lain. Coba camkan itu, tanamkan daripada diri kita untuk kita bisa berangkat ke sana. Dan satu lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berziarah ke makamku, maka nanti satu hari aku wajib memberikan syafaat baginya kelak di kemudian hari. Rebut ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari Pak Ilham dan juga Bunda Ida, kita bisa belajar bahwa ternyata sebuah proses perjuangan, pengorbanan selalu Allah datangkan keajaiban. Bertubi-tubi ujian dilalui dengan penuh keyakinan, ternyata Allah berikan jawabannya. Semua orang bisa berangkat umroh ataupun haji asal kita yakin dan percaya dan pasti kalau kita harus langsung take action, nabung dan juga langsung daftarkan diri tentunya untuk bisa berangkat umroh ataupun haji. Siapapun dari kita insya Allah akan berangkat umroh dan haji, termasuk juga Sobat Inspirasi. Yuk bersama-sama kita berangkat untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita akan cari tahu lagi kisah inspirasi lainnya seperti Bunda Ida dan juga Pak Ilham di episode berikutnya. Tentunya subscribe, like, share, komen dari channel Inspirasi Berbagi ke Sobat Inspirasi lainnya sehingga banyak sekali kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Saya Oman Riyadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.